Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotimatus Saidah, kelas 12 MIPA 8, nomor absen 18. Saya akan membaca sinopsis novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1982. Dukuh Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Seca Menggala, seorang Bromo Corah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Srintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi piatu akibat bencana tempe bongkrek. Sejak kecil, Srintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usianya masih anak-anak, Srintil memiliki seorang teman yang bernama Rasus, Warta, dan Darsun. Ketiganya sangat senang melihat Srintil menari bak ronggeng. Meskipun sangat kecil, Srintil sangat pandai menari. Suatu ketika, Srintil menari tayub saat Rasus dengan teman-temannya mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Meskipun suara calung dan gendang tersebut dibuat dari mulut mereka, Srintil menari serupa tarian ronggeng. Kemampuan Srintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya dan ia menyampaikannya kepada Kertareja, seorang dukun ronggeng. Kehadiran Srintil yang saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paruk. Kemampuan Srintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Jadilah Srintil diasuh oleh Kertareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar kebanggaan Dukuh Paruk. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang sudah 12 tahun lamanya sirna terdengar oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka. Senang rasanya akhirnya Dukuh Paruk yang sudah lama tidur kembali bangun. Namun, untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng sejati, Srintil harus melewati berbagai tahapan. Mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan Ki Seca Menggala yang katanya nenek moyang semua penghuni Dukuh Paruk, hingga harus melakukan ritual buka kelambu, yang artinya Srintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Rasus tidak rela melihat itu. Ia tidak rela melihat Srintil melepas kesuciannya begitu saja demi ritual buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Srintil juga berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya. Akan tetapi, akhirnya Srintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara diam-diam tanpa imbalan apapun. Meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu itu. Srintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu dilaksanakan. Ia menjadi ronggeng yang laris dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang memujinya. Ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Srintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pindah dari Dukuh Paruk ke Dawuhan. Di sana, ia menjadi buruh pengupas ubi kayu. Tetapi, takdir membawanya kembali bertemu Srintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil, Srintil meronggeng setiap malam.
Hampir semua pertemuannya dengan Srintel selalu berakhir di sebuah perumahan warga, tempat mereka menyalurkan nafsu birahi. Hingga suatu hari Rasus bertemu dengan Sersan Selamat yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer dekat pasar Dauan. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Srintel menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan lelaki dan merasa jenuh menjadi ronggeng. Srintel mengajak Rasus menikah, tetapi Rasus menolak karena lebih memilih menjadi tentara. Srintel sangat bersedih karena hal tersebut. Srintel yang sudah mulai merasa jenuh menjadi seorang ronggeng Dukuh Paruk, sering menolak untuk melayani para lelaki. Bahkan, beberapa kali menolak untuk meronggeng. Sebenarnya, ia ingin memiliki hidup yang lebih tenang, yaitu memiliki suami dan anak, memiliki keluarga yang bisa menenteramkan hatinya. Ia juga masih mengharapkan Rasus, seorang lelaki Dukuh Paruk yang kini telah menjadi tentara. Banyak sekali permasalahan yang mulai membuat Srintel untuk enggan meronggeng. Apalagi ia mulai menemukan Goder yang diangkat menjadi anaknya. Ia sangat memanjakan Goder, layaknya anaknya sendiri. Ia semakin teguh untuk berhenti meronggeng dan menciptakan hidup baru. Namun, tiba-tiba petaka muncul menghantam Dukuh Paruk. Dukuh Paruk diguncang oleh panas dan liciknya dunia politik. Dukuh Paruk dituduh menjadi anggota Partai Komunis setelah terlibat dengan oknum partai tersebut. Dengan segala kebodohan yang dimiliki Dukuh Paruk, Srintel bersama beberapa masyarakat Dukuh Paruk lain ditahan. Srintel menjadi orang Dukuh Paruk yang paling lama ditahan. Setelah ia dibebaskan, kehidupannya sudah mulai berubah. Ia mulai tertutup dengan orang lain. Pandangan orang lain terhadapnya juga mulai berubah karena identik dengan partai komunis tersebut serta menjadi bekas tahanan. Hingga ia bertemu dengan Bajus, lelaki yang mulai dekat dengannya. Dengan ketulusan dan kebaikan Bajus, Srintel menjadi terbuka dan dekat dengan Bajus. Semakin hari, Srintel semakin dekat dengan Bajus, dan kehidupan Srintel mulai membaik. Rasus yang telah lama tidak pulang, akhirnya kembali ke Dukuh Paruk untuk berlibur. Mengetahui hal itu, hati Srintel sempat goyah. Ia sebenarnya masih menyimpan rasa terhadap Rasus, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia juga menyadari bahwa ia sedang dekat dengan Bajus. Suatu hari, Srintel diajak Bajus untuk mengikuti acara tertentu. Ternyata, selama ini Bajus telah memiliki rencana jahat terhadap Srintel. Bajus ingin menyerahkan Srintel kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Srintel sangat terpukul karena ia telah begitu percaya pada Bajus. Namun, Bajus justru merupakan lelaki yang jahat. Karena itu, Srintel mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila. Melihat kondisi Srintel yang memprihatinkan, Rasus merasa iba. Ia akhirnya membawa Srintel ke rumah sakit jiwa. Itulah tadi sinopsis novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.